Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rusman Mangga, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 12 Randangan. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250520. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UK MPPG Batch 3 tahun 2025 pada materi menyayangi anak yatim, memahami Quran Surat Al-Ma'un kelas 5, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, Allah telah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu kita akan berdoa belajar yang dipimpin oleh adik Muhammad Imran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Pak Guru akan mengabsen dulu anak-anaknya Pak Guru. Muhammad Imran, Muhammad Haikal, Muhammad Radika, Ahmad Ikram, Rizky Daniel Pakaya, Rein Sahrain, Asmita Kiai, Aisyah Lunggio, Syakira Mustafa, Nurainun, Ilmi Sahbira, Wanda Minu. Oke, alhamdulillah. Dengan adik Nur Ain.
Sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian melihat teman yang tidak bawa bekal? Pernah. Nah, apa yang kamu rasakan? Kasihan. Terus? Sedih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berikan aplaus. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian, mengapa kita perlu menolong orang yang kesusahan? Karena manusia selalu menolong. Terus apa lagi? Karena satu saling menolong. Kenapa? Karena satu sama lain saling tolong menolong. Ya, oke. Berikan aplaus untuk jawabannya. Karena kita walaupun bersuku-suku, berbangsa atau bernegara, kita saling butuh tolong menolong. Ya? Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melafalkan, menulis, mengartikan, dan menghafal surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan pesan pokok surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sekarang kita akan menonton video. Sekarang kita akan membacakan surat Al-Ma'un secara bersama-sama. Bisa dilihat kan ini ya? Oke. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Araital-ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Ajar baik kesultan Agil. Hari ini hari kagak bandel. Disuruh makan banyak tidak mau. Makanya tak punya tenaga. Jadinya susah untuk lari.
tidak punya orang tua. Orang tua apa? Ayah. Iya, itu anak yatim berarti yang tidak punya ayah ya. Oke, kemudian yang kedua yang disebut piatu. Yang disebut piatu itu seperti apa? Orang yang tidak punya apa? Ibu. Oke, yang tidak punya ibu berarti anak yatim piatu diartikan dengan apa? Anak yatim piatu yang tidak punya kedua orang tua. Yang ketiga, Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Menyayanginya itu seperti apa? Sayang. Terus apa lagi? Iya, apa lagi? Kesehatan. Terus mendoakannya dengan doa-doa yang baik. Oke. Sikap kita terhadap anak yatim itu apa yang pertama? Tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Seperti apa itu? Tidak berkata kasar dan tidak menghardik. Seperti apa contohnya? Bagaimana? Tidak mengejek. Terus? Iya, baru tidak bisa membuli, membantah. Oke. Yang kedua, kita harus memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Bantuan seperti apa yang kita kasih? Terus? Apalagi? Itu? Oke. Terus yang ketiga. Itu yang ketiga, kita mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuk dia. Apalagi? Mendoakan itu seperti apa? Terus? Iya. Di sini ada surat Al-Ma'un yang kita baca tadi. Surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa? 107 dalam Al-Quran. Berapa ayat? 7. Termasuk surat apa? Karena diturunkan di mana? Disebut jadi surat Makkiyah. Di kota Mekah. Karena disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, surat Al-Ma'un berisi tentang apa? Teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Yang lalai itu seperti apa? Oke, yang lalai sholat itu mengabaikan sholat. Misalnya waktu sholat asar pada pukul 3.30 kita masih lagi waktunya, nanti jam 4 lagi kita sholat. Serta sudah lewat jam 4 kita belum sholat. Berarti itu namanya apa? Lalai dalam sholat. Kemudian yang tidak peduli kepada anak yatim. Jadi kita harus peduli ya kepada anak yatim piatu dan orang fakir miskin. Di sini ada kandungan surat Al-Ma'un. Yang pertama apa kandungannya? Kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir apa? Oke,
Dari ayat yang pertama kita diperintahkan oke, terima kasih. Kelompok. Jadi silakan berbentuk kelompok. Oke, Pak Guru akan bagikan LKPD mandiri ya. Pak Guru mulai dari kelompok 3. Di sini ada melengkapi ayat-ayat pendek. Jadi ini yang dilengkapi ya. Ayat keberapa yang kosong itu yang dilengkapi. Jangan lupa ditulis nama ya. Silakan dilengkapi ayat yang ada di LKPD mandiri kalian. Tulis nama masing-masing. Ayat yang keberapa kosong. Ayat yang kedua, yang keempat, LKPD teks rumpang. Silakan ditulis ini ayatnya yang ayat apa yang kosong sini. Nah, yang kedua apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berarti yang kedua alladzi sekarang baru ganti dengan LKPD kelompok. Jadi ini kelompok ya. Yang ketua kelompok yang mengisi. Kemudian yang anak buahnya mencari artinya, misalnya mencocokkan begitu. Hubungkan lafal dan pokok kandungan yang ayat yang ada di situ. Mencocokkan artinya mana yang paling cocok. Misalnya bagian 1 artinya yang cocoknya di bagian yang ketiga. Kita beri tanda tanda silang. Tanda apa namanya itu? Iya.
Iya, kita beri tanda panah ke arah yang jawaban yang benar. Kelompok 3, kelompok 2 bagaimana? Begitu, misalnya yang cocoknya di sini. Ada yang sulit? Tidak mengerti? Mengerti. Iya. Ayat yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Berarti artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jika ada jawaban yang benar, kita beri tanda panah. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi lihat situ yang sangat cocok dengan keterangannya. Oke. Pak Guru panggil kelompok 1 untuk maju ke depan. Memastikan semua maju. Kemudian kelompok lain menanggapi. Alladzina hum an salatihim sahun. Surah ini mengenai orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Fala yahuddu ala ta'amil miskin. Larangan berbuat pikir dan memiliki sifat fakir. Araitalladzi yukadzibu biddin. Pendusta agama mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Wa yamna'unal ma'un. Ikhlas beribadah dan mengerjakan segala sesuatu karena ridha Allah SWT. Bagaimana kelompok lain bisa menanggapinya? Bagus. Kelompok 2? Sudah benar jawabannya begitu? Benar. Berikan apa? Oke, silakan. Untuk kesimpulan materi yang kita pelajari tadi, yaitu menyimpulkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian orang yang beriman itu wajib peduli kepada orang yatim, piatu, dan fakir miskin. Allah mencela sikap pria dan lalai dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, kepedulian sosial dalam bagian yang penting dari ajaran Islam. Jadi yang kita pelajari tadi tentang surat Al-Ma'un mengenai apa? Mengenai tentang anak-anak yatim. Terus yang kedua, orang miskin. Ketiga, pria. Oke, baru yang tidak mau menolong orang yang fakir miskin. Jadi sekarang Pak Guru meminta siswa menghafal surat Al-Ma'un
Setiap kelompok satu orang saja. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo baca adik Muhammad Imran dengan beserta artinya. Kita membacanya dengan makroja. Oke. Tahukah kamu orang yang menisahkan agama? Fadzalikal ladzi yad'u yatim, maka itulah orang yang mengasihi anak yatim. Wala yahuddu wala ta'amil miskin, dan tidak menolong memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, terima kasih. Kemudian baca bersama-sama. Ayo sama-sama kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi Yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang menyesatkan agama? Fadzalikal ladzi ya'udul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu wala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Wailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. An sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Oke, sekarang Pak Guru tanya kepada kalian, dari pertama sampai akhir pembelajaran apa yang kalian rasakan? Apa kalian yang Sedih. apalagi yang kalian anu? Apakah ilmunya bisa masuk? Alhamdulillah, berarti tidak sia-sia Pak Guru mengajarkan dari tadi sampai akhir ini. Alhamdulillah ilmunya bisa masuk. Bagaimana perasaanmu jika jadi anak yatim? Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita misalnya seandainya kita itu jadi anak yatim, bagaimana kita perasaan kita? Tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Oke, apalagi apa lagi? Seandainya misalnya, ini kan Pak Guru kan anak yatim dia tuh. Nah, apa yang kita rasakan jika seandainya seperti mereka? Tidak mau. Boleh. Terus apa lagi? Ada lagi? Jawabannya yang lebih yang. Sekarang Pak Guru bagikan soal sumatif. Ini soal sumatif per orang. Jangan lupa ditulis nama ya. Misalnya jawabannya A, kita centang A. Jawabannya apa? Kita centang A. Tanggal 9. Sudah? Jika jawaban kalian yang paling kalian anggap benar itu disilang.
Tanya jawabannya C. Oke, sebelum Pak Guru tutup pelajaran hari ini, kita berdoa pulang ya, supaya kita selamat sampai di rumah masing-masing, dipimpin oleh adik Imran. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Selamat siang Pak Guru. Yang juga anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha. Semoga kalian sampai di rumah selamat dan diberkahi ilmunya tadi yang dipelajari. Oke.